Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbincang terkait tata kelola guru honorer, tentu saja di sini guru honorer memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan, khususnya di Indonesia. Jadi mereka mengisi kekosongan satuan-satuan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang bahkan ditinggalkan oleh guru-guru yang sebelumnya ditugaskan di sana. Akan tetapi keberadaan guru honorer juga sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk kesejahteraan, status kerja yang belum memadai. Oleh karena itu, berbicara terkait tata kelola guru honorer perlu diatur dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru itu sendiri. Tentu kita tahu bahwa kastanisasi guru di kita itu terlalu banyak, baik yang sengaja diciptakan ataupun hadir dengan sendirinya. Hal ini sebetulnya perlu segera diakhiri, Bapak dan Ibu. Hal lainnya adalah bahwa berbicara tata kelola guru honorer, maka ada 3 tujuan yang perlu kita sepakati. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan guru honorer memiliki kompetensi yang memadai, menjamin kesejahteraan guru honorer agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus, dan juga menyediakan jalur karir yang jelas dan berkeadilan bagi honorer. Nah, hal ini perlu ditunjang ya. Pertama, dengan rekrutmen dan penempatan. Jadi, mulai dari proses rekrutmennya harus transparan, juga berbasis meritokrasi, berbasis kompetensi, dan tentu yang tidak kalah pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan distribusi tenaga pengajar di daerah dan juga di satuan pendidikan, bukan karena faktor kedekatan yang dipaksakan untuk masuk ke dalam data. Ya, dalam hal ini mungkin Dapodik. Yang kedua adalah memperhatikan dari sisi kesejahteraan. Ini yang sering ya diabaikan. Ya, gaji yang tidak layak, ya, bahkan sangat jauh dari kata layak. Juga yang normalisasi profesi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Harus juga disediakan tunjangan, ya, tunjangan kesehatan, transport, dan juga bagaimana guru-guru honorer ini diberikan ruang untuk mengikuti program-program yang berkorelasi dengan kesejahteraan yang ada. Hal lainnya adalah Bapak dan Ibu terkait dengan pengembangan profesional. Jadi bagaimana tersedianya pelatihan dan pengembangan kompetensi secara terstruktur, ya, berkala dan berkeadilan. Gitu. Terus juga bagaimana workshop, seminar, pelatihan itu lebih ditekankan kepada kompetensi guru, baik pedagogik dan profesional, ya, Bapak dan Ibu. Serta bagaimana memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi bagi teman-teman guru honorer yang masih belum mengenyam jenjang S1. Banyak hal lainnya sebetulnya, seperti bagaimana guru honor itu memerlukan status dan pengakuan. Ya, jadi harus ada kepastian status dan juga kejelasan dalam konteks pelindungan dari sisi regulasi terhadap status teman-teman guru honorer seperti itu. Tetapi tetap juga teman-teman guru honorer pun harus siap untuk dikontrol dan dievaluasi. Ya. Sebetulnya Bapak dan Ibu banyak hal lainnya yang berkelindan ketika kita berbincang terkait tata kelola guru honorer gitu. Mulai dari kesejahteraan dan gaji, ya tentu ini sudah jelas ya. Bahkan berseliweran di media sosial seruk gaji yang sangat tidak manusiawi gitu. Yang diterima oleh rekan-rekan guru honorer gitu. Belum lagi keterlambatan ya yang dibayarkan tidak sesuai dengan kinerja yang telah diselesaikannya per bulan, atau mungkin bagusnya kan sebelum keringatnya kering, tetapi ini kadang ditunda dan ditunda ya. Selain itu juga dibuka ruang untuk guru-guru honorer yang usianya di bawah 35 tahun ya untuk menjadi ASN PNS
dan di atas 35 tahun untuk diberikan ruang mengikuti seleksi ASN P3K, sehingga ini berkeadilan Bapak dan Ibu. Ya. Dan perlu ada kepastian hukum di sini yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu. Jadi guru honorer itu harus memiliki status kerja yang jelas, terus juga adanya kontrak kerja yang menjamin dari sisi kepastian hukum dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus disiapkan oleh stakeholder ataupun pemangku kepentingan terkait. Yang pertama ya terkait peningkatan anggaran yang betul-betul fokus untuk penyelesaian dan penuntasan persoalan honorer ini. Yang kedua, regulasi yang jelas dan tegas, ya, tidak bias, tidak ngambang mengenai status, gaji, dan kesejahteraan guru honorer. Dan pelibatan lembaga pendidikan, organisasi profesi guru, PGRI dalam pengembangan dan pengelolaan guru honor. Selain itu juga ya didorong untuk sertifikasi guru honorer untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita berbicara tata kelola guru dan ini merupakan tema yang menarik yang selalu periodik muncul gitu ya, dan belum bisa diselesaikan secara tuntas ya. Karena apa? Karena banyak variabel yang terkait penyelesaian honorer ini dan juga banyak pihak yang ikut berkontribusi terhadap ya karut marutnya tata kelola guru ini Bapak dan Ibu. Sehingga berbicara guru honorer pun harus melihat dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi guru honorernya juga dari sisi pemerintah itu sendiri. Sehingga adanya kepastian terkait kesejahteraan, pengembangan keprofesian, kepastian hukum, terus juga mereka dituntut akhirnya untuk lebih optimal dan maksimal ya, mengambil peran mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu ini harus saling berkolaborasi antara semua pihak, pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi profesi guru, sehingga tata kelola yang adil dan berkeadilan tentu saja serta berkelanjutan ini bisa dirasakan oleh guru honorer dan tuntas. Tentu kita juga harus bisa menekan, menghilangkan ya guru-guru honorer dalam tanda kutip yang selalu dilabeli guru honorer siluman, karena inilah yang selalu menjadi persoalan tidak tuntasnya salah satunya menyelesaikan masalah tata kelola guru honorer ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.